Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Sugiono ya. Dari mata kuliah Bahasa Indonesia, saya di bidang Business Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, untuk dalam penambahan di dalam JOM yang sudah dilakukan oleh kedua mahasiswa. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak atau Ibu, saya menyadari bahwa ada jadwal presentasi via Zoom yang saya lewatkan. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk mengabaikan tugas ini. Hanya saja saya kurang teliti dalam mencatat jadwal. Jadi di sini saya akan menambahkan yang sudah dijelaskan oleh kedua mahasiswa, Ridan Ayo dan Abinda Bimo ya. Nah, saya akan menambahkan berikut 3 kutipan langsung dari referensi, yaitu yang pertama untuk memperkuat bahasa tentang alasan remaja memilih bahasa gaul. Kutipan referensinya Gunawan 2023, pembahasan tentang alasan remaja memilih bahasa gaul, yaitu penggunaan bahasa gaul di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas sosial remaja yang ingin terlihat akrab, santai, dan mengikuti tren. Gunawan 2023 halaman 72. Poin kedua, pada bagian membahas pergeseran gaya komunikasi dan pengaruh media digital terhadap tata bahasa, kutipan referensinya Norma dan Erwin tahun 2024 tentang penyimpangan EYD dan pesan suara pergeseran gaya komunikasi dan pengaruh media digital terhadap tata bahasa. Remaja masa kini cenderung lebih memilih berkomunikasi melalui pesan suara dibanding teks tertulis karena lebih praktis dan dianggap lebih ekspresif. Meskipun hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam penggunaan kaidah bahasa baku. Norman dan Erwin 2024 halaman 102. Dan poin ketiga, untuk mendukung data kualitatif di tabel 1 yang menunjukkan dominasi bahasa non baku. Kutipan referensinya Mariska Yuwono dan Hafiz 2023 tentang dominasi bahasa tidak baku di media sosial. Dalam observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa lebih dari 70% komunikasi remaja di media sosial menggunakan bahasa yang tidak baku, baik dalam struktur kalimat maupun pilihan kata. Mariska et al. 2023 halaman 548. Kemudian saya akan menambahkan untuk yang dikatakan oleh Bapak Habi dan Bimo untuk contoh spesifikasi penggunaan bahasa yang diekstrak dari observasi media sosial, mengilustrasikan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan ya, seperti bacot. Contohnya, bacot lu. Coba kerjain aja kalau bisa, seperti itu. Untuk kata bucin, contohnya, bucin parah sih dia. Tiap jam ngecat terus. Nah, untuk kata kece, contohnya, outfit dia hari ini kece banget. Cocok untuk OOTD di IG. Kemudian untuk gas, contohnya gua gas dulu ya. Males banget lihat jom-jom pagi-pagi. Nah, seperti itu. Untuk kata GW itu gua ya. Biasanya di dalam kita terlihat dalam biasa sehari-hari itu dalam pengecat ya, ataupun bahasa tulisan dalam handphone gitu. Contohnya gue sih fan-fan aja, tapi kalau lu nggak setuju ya udah. Maksudnya gua sih baik-baik saja gitu. Tapi kalau nggak setuju ya udah. Terus untuk KRN itu biasa pun dipakai dalam bentuk tulisan pada chattingan ya. Nggak ikut nggak ikut Jom tadi KRN ketiduran, sumpah bukan sengaja gitu, maksudnya karena nggak bisa ikut Jom tadi karena ketiduran, sumpah bukan sengaja, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk meluangkan waktunya. Terima kasih.